Oke, kita ketemu lagi di sesi pendalaman kali ini. Langsung aja yuk. Hari ini kita mau, ngulik satu cerita kepemimpinan produk yang keren banget. Sumbernya dari buku Inspired-nya Marty Cagan. Kita fokus ke bab 21 ya, yang ngebahas soal Leah Hickman dan peran pentingnya dia di Adobe. Jadi bahan kita murni dari kutipan buku Inspired yang udah Anda kasih, spesifiknya ya bagian profil Leah Hickman itu. Nah, misi kita sekarang nih, coba ngertiin tantangan, wah gede banget ini, yang dihadapi Leah Hickman pas dia mimpin perubahan besar di Adobe. Dari Creative Suite ke Creative Cloud itu loh. Gimana sih cara dia ngatasinnya? Kita coba cari pelajaran penting soal mimpin produk di perusahaan raksasa gitu. Oke, mari kita mulai bedah bareng ya. Sip. Nah, penting banget buat kita bayangin dulu nih posisi Adobe waktu itu gimana. Mereka itu lagi, jaya-jayanya banget sama Creative Suite. Yang modelnya software desktop, lisensinya tahunan. Produk itu aja udah ngasilin sekitar $2 miliar per tahun buat Adobe. Gede banget kan? Iya ya, mesin duit utama ya berarti. Banget. Itu mesin duit yang luar biasa pokoknya buat perusahaan. Nah, ini dia nih, bagian yang bikin penasaran banget. Walaupun lagi sukses berat gitu ya, Leah Hickman ini sadar kalau pasar itu lagi bergerak. Nggak diam aja, muncul perangkat baru kayak tablet, terus ponsel juga makin canggih kan. Nah, model bisnis lama yang fokus di desktop sama update tahunan ini kayaknya kelihatan nggak bakal tahan lama gitu. Malah bisa jadi udah nggak cocok lagi buat pelanggan Adobe ke depannya. Agak out of date mungkin ya. Betul sekali. Leah tuh melihat ada kebutuhan buat geser ke model langganan, subscription gitu, yang bisa dipakai di banyak perangkat. Nah inilah cikal bakal Creative Cloud. Dan ini bukan cuma sekedar update biasa ya. Bukan ya? Bukan, ini perubahan total cara bisnis mereka, cara produk dikirim ke pengguna juga berubah. Yang menarik di sini, perubahannya itu benar-benar nyentuh inti bisnis mereka. Bukan cuma soal teknologi doang. Kebayang nggak sih susahnya? Tadi kan dibilang Creative Suite ngasilin 2 miliar ya? Iya. Itu kan berarti hampir setengah dari total pemasukan tahunan Adobe yang waktu itu sekitar 4 miliar ya? Bener, separuhnya. Ngubah sesuatu yang segede dan nguntungin banget itu, pakai istilahnya Cagan tuh brutally hard, susahnya minta ampun. Iya. Ini bukan cuma soal ganti produk kan jadinya, tapi kayak mempertaruhkan separuh napas perusahaan gitu. Persis. Makanya tantangannya itu berlapis-lapis, kompleks banget. Pertama ya jelas soal penolakan pelanggan. Pasti ada resistensi, bayangin aja. Ada lebih dari 1 juta pengguna Creative Suite waktu itu. Banyak banget kan? 1 juta lebih ya? Wow. Iya. Dan Leah paham banget lah soal kurva adopsi teknologi. Mayoritas pengguna itu pasti nggak langsung mau pindah ke sesuatu yang beda banget. Masalahnya itu bukan cuma soal Creative Cloud itu lebih bagus atau enggak, tapi ini beda. Beda cara pakainya, beda cara bayarnya. Iya. Perubahan itu sendiri yang jadi masalah ya? Betul. Dan orang seringkali butuh waktu lama buat nerima perubahan. Ini tantangan klasik sih dalam manajemen perubahan skala gede kayak gini. Oke. Jadi resistensi dari jutaan pengguna setia, itu udah satu hal. Pusing banget pasti ya. Ada lagi nggak? Ada dong. Kedua, soal kompleksitas produknya sendiri. Ini bukan ngubah cuma satu aplikasi soalnya. Creative Suite itu kan satu paket aplikasi yang saling nyambung gitu. Oh iya, banyak ya isinya. Photoshop, Illustrator. Nah, itu dia. Cagan nyebut ada 15 aplikasi utama, plus banyak perintilan utilitas kecil lainnya. Semuanya ini harus dirombak barengan. Bayangin aja koordinasinya gimana. Waduh. Ini jelas bikin risiko teknis dan kerumitan koordinasi antar tim jadi meroket. Susah banget. Wah, oke. Double ya berarti. Ada penolakan pelanggan dan kerumitan teknis yang luar biasa. Kayak tembok tinggi banget ya kelihatannya. Terus gimana Lea? Menurut Cagan mulai mencoba mendobrak tembok itu, apa langkah pertamanya? Nah, menurut Cagan, pendekatan Leah itu cukup strategis. Dan bisa dibilang nggak neko-neko, direct gitu. Dia hadapi semua kekhawatiran utama soal risiko pendapatan hilang, terus penolakan pelanggan, kerumitan teknis, itu dihadapi secara terbuka. Nggak ada yang ditutup-tutupi. Transparan ya berarti? Iya, transparan. Terus dia bangun visi dan strategi yang jelas. Dan yang penting, meyakinkan. Kenapa sih transformasi ke Creative Cloud ini penting buat masa depan Adobe?
Komunikasi yang terus-menerus dan jelas ke banyak pihak, ke stakeholder, itu jadi kunci banget. Komunikasi lagi ya. Iya. Dan yang terakhir, ya jelas, kerja keras. Kerja keras tanpa henti buat ngedorong perubahan ini ngelewatin semua rintangan, baik yang di dalam Adobe maupun dari luar. Pantesan ya Cagan, sampai bilang usaha Lea ini contoh kepemimpinan produk yang nyaris manusia super gitu. Ngedorong perubahan segede itu di perusahaan enterprise yang udah mapan banget, emang butuh energi luar biasa sih. Betul. Ini nunjukin banget betapa pentingnya punya pemimpin produk yang pas di momen krusial kayak gini. Iya. Dan kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih besar lagi ya, Cagan tuh yakin banget Adobe nggak bakal jadi kayak sekarang ini tanpa orang seperti Lea yang, ya bisa dibilang, mati-matian ngedorong perubahan ini. Jadi sepenting itu ya. Penting banget. Transformasi ke Creative Cloud itu terbukti jadi kunci vital buat Adobe bisa bertahan dan tumbuh di era komputasi awan dan mobile yang waktu itu mulai naik daun. Ini bukti pentingnya punya visi jangka panjang, meskipun harus ngadepin risiko jangka pendek yang, wah, bikin ngeri lah. Oke. Pelajarannya mulai kelihatan nih polanya. Nah, sekarang buat Anda yang lagi dengerin nih, apa sih kira-kira yang bisa diambil dari cerita Lea Hickman ini buat konteks Anda sendiri di kerjaan mungkin? Wah, banyak sih. Ada beberapa poin penting banget dari bab ini menurut saya. Pertama, soal keberanian bisnis. Keberanian yang luar biasa. Pemimpin produk itu kadang harus berani ngambil keputusan sulit yang memang perlu, meskipun itu artinya memakan produk andalan yang lagi ngasih banyak duit demi masa depan perusahaan yang lebih panjang. Iya, itu butuh nyali gede ya, nggak cuma mikirin kuartal berikutnya. Betul. Kedua, pentingnya punya visi, strategi, dan komunikasi yang nggak cuma jelas, tapi juga gigih. Nggak gampang nyerah. Transformasi besar di organisasi gede itu butuh narasi kuat yang harus terus diulang-ulang, supaya bisa ngelewatin semua gesekan internal, resistensi, dan sebagainya. Visi itu jadi kayak bahan bakar narasinya ya. Nah, itu dia. Ketiga, kelihatan banget pentingnya paham dinamika adopsi pelanggan. Gimana sih pelanggan menerima produk baru? Nggak bisa cuma bikin produk baru yang keren, tapi harus proaktif mikirin gimana cara ngadepin dan ngatasin penolakan terhadap perubahan itu sendiri. Harus diantisipasi ya resistensinya. Harus. Dan keempat, ini contoh nyata banget gimana satu orang yang fokus dan berdedikasi tinggi itu bisa banget ngubah arah perusahaan teknologi raksasa. Ini nyambung banget sama idenya Cagan yang sering diulang. Di balik setiap produk hebat, pasti ada seseorang yang memperjuangkannya. Bener banget. Setuju sih. Walaupun mungkin Anda di sini nggak lagi ngadepin transformasi skala triliunan rupiah kayak Lea di Adobe ya, tapi prinsip-prinsipnya itu relevan banget kan. Gimana caranya ngatasin penolakan, baik dari internal tim atau dari luar. Gimana caranya nyampein visi dengan jelas ke semua orang yang terlibat. Dan gimana caranya tetap ngedorong perubahan yang penting, walau susah, itu bisa diterapin di skala kerjaan Anda sehari-hari, sekecil apapun perubahannya. Jadi kisah Lea Hickman di Adobe ini, seperti yang diceritain Cagan di Inspired ya, jadi studi kasus yang kuat banget soal kepemimpinan produk di situasi yang, berisiko tinggi. Ini nunjukin kemampuan buat ngelakuin transformasi radikal di dalam perusahaan besar yang mungkin udah nyaman sama kondisinya. Iya, zona nyaman itu berbahaya kan? Betul. Dan ini juga nunjukin betapa pentingnya peran pemimpin produk yang strategis, yang mikirnya jauh ke depan, bukan cuma mikirin taktik jangka pendek aja. Nah, ini jadi memancing pertanyaan penting mungkin ya buat Anda renungkan lebih dalam nanti. Seberapa sering sih perusahaan besar itu beneran punya nyali gitu ya, punya keberanian buat ngelakuin perubahan segede ini, meskipun mereka tahu itu perlu buat jangka panjang. Pertanyaan bagus tuh. Terus, apa ya kira-kira yang ngebedain pemimpin kayak Lea Hickman yang berhasil ngedorong perubahan itu? Sementara mungkin pemimpin lain di situasi mirip itu gagal, atau bahkan nggak berani nyoba sama sekali. Faktor apa aja sih yang bikin transformasi sebesar itu akhirnya mungkin terjadi? Nah, itu sesuatu buat dipikirin lagi nanti sama Anda. Menarik. Oke, terima kasih sudah gabung di sesi pendalaman kita kali ini. Insightful banget ya. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.